Selamat datang di video belajar ini. Video ini dirancang untuk memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada teman-teman semua. I hope that you will find this video helpful and can benefit from the information that I shared. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang teknik dasar pemanduan wisata. Saya akan memberikan penjelasan secara detail dan terstruktur sehingga mudah dipahami. Mari kita mulai dan nikmati video belajar ini. Teknik dasar dalam pemanduan wisata merupakan hal-hal yang dasar yang harus diketahui seorang pemandu dalam memandu wisata, baik untuk rombongan maupun perorangan. Berikut saya akan jelaskan tentang teknik dasar yang perlu dimiliki oleh seorang pemandu wisata. Pemanduan wisata pada dasarnya memiliki 3 teknik dasar yang sangat penting. Yang pertama, research skill. Sebagai seorang pemandu wisata, Anda adalah seorang narasumber, pengatur perjalanan wisata, penunjuk jalan, teman berbincang, serta pemberi bantuan. Untuk itu, pengetahuan serta wawasan Anda menjadi hal yang sangat krusial dalam keberhasilan suatu wisata. Maka, dibutuhkan riset tentang destinasi, akses, fasilitas, dan hal-hal penunjang lainnya dalam suatu perjalanan wisata. Seorang pemandu juga harus mampu menguasai medan, baik dari akses menuju ke destinasi wisata, perlengkapan yang harus disediakan, bahkan seorang pemandu juga harus mampu mengatasi situasi genting yang membutuhkan tindakan dengan cepat, tanggap, dan tepat. Yang kedua, teknik berbicara. Berbicara bagi seorang pemandu ialah seni menyampaikan informasi yang memiliki daya tarik khusus bagi pendengarnya. Dalam perkembangannya, komunikasi dibagi dalam 2 hal, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang pemandu wisata dalam menggunakan komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara pada waktu yang tepat. Kedua, tunjukkan kesan ramah selama berbicara. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa atau logat daerah. Yang keempat, bersikap dengan baik selama berbicara. Dan yang terakhir, padukan bahasa lisan dengan bahasa tubuh secara harmonis. Komunikasi nonverbal yang harus diperhatikan ialah intonasi, lain halnya dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini meliputi unsur-unsur bahasa tubuh seperti bahasa isyarat, penampilan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, maupun simbol-simbol. Untuk itu, seorang pemandu wisata harus mampu mengendalikan ekspresi wajah atau mimik muka pada saat berbicara atau berkomunikasi dengan wisatawan. Last but not least, teknik dasar yang perlu dimiliki seorang pemandu wisata ialah organization skill. Dalam memandu wisata, seorang pemandu diharuskan mampu mengatur waktu, jadwal, keuangan, serta membuat pelaporan yang baik merupakan bagian integral untuk menjadi pemandu wisata. Kesalahan dalam membuat reservasi dapat menyebabkan masalah bagi wisatawan. Maka, memperhatikan hal sampai ke detail terkecil menjadi suatu keharusan, seperti mewajibkan untuk mengkonfirmasi ulang layanan dan fasilitas yang akan digunakan. Rasa tanggung jawab juga menjadi hal yang harus dimiliki seorang pemandu wisata karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil akan memiliki dampak terhadap keberlangsungan tur dan wisatawan yang mengikuti tur. Pada subbab kali ini akan membahas mengenai tahapan pengembangan informasi yang akan disampaikan kepada wisatawan. Sebagai seorang wisatawan, penting untuk memiliki akses ke informasi yang akurat dan terkini tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Karena itu, memahami proses pengembangan informasi ini dapat membantu Anda sebagai seorang pemandu wisata untuk mengevaluasi kualitas dan keandalannya dengan lebih baik. Saya akan membahas berbagai tahapan pengembangan informasi, jadi mari disimak ya. Yang pertama adalah relevansi. Sebagai seorang pemandu wisata, Anda akan melakukan banyak riset tentang destinasi wisata yang akan Anda kunjungi. Terkadang, karena banyaknya perubahan peraturan atau regulasi menjadikan seorang pemandu harus mencari informasi terbaru yang masih relevan dengan keadaan sekarang, baik melalui website maupun warga lokal yang berperan di destinasi wisata tersebut. Tidak hanya terkait destinasi wisata yang sering mengusik keinginan tahuan wisatawan, bisa jadi budaya warga lokal, mata pencaharian, sampai cuaca.
Informasi tersebut sering berubah seiring berjalannya waktu, yang membuat seorang pemandu wisata harus selalu memiliki informasi yang up to date. Yang kedua, kebenaran dan keakuratan. Informasi yang akan disampaikan kepada wisatawan harus melalui berbagai verifikasi. Pemandu harus selalu mencari sumber informasi yang kredibel dan membuktikannya dengan kejadian di lapangan. Untuk itu, pemandu harus memiliki sifat yang supel dan ramah agar mudah mengajak narasumber atau ahli yang dapat memverifikasi informasi yang dimiliki untuk diuji kebenaran serta keakuratannya. Yang ketiga, komprehensif. Seorang pemandu wisata harus memiliki informasi yang komprehensif, yang artinya menyeluruh dan teliti. Biasanya seorang wisatawan akan melakukan riset sederhana tentang suatu destinasi wisata yang akan dikunjunginya. Dari riset sederhana ini akan menimbulkan ekspektasi tentang destinasi wisata tersebut. Untuk itu, penting bagi seorang pemandu wisata untuk memiliki informasi yang komprehensif, agar wisatawan agar informasi yang didapatkan dari riset sederhana wisatawan dan informasi yang disampaikan oleh pemandu dapat menciptakan wawasan baru bagi wisatawan. Yang keempat, akurat dan faktual. Seperti yang dijelaskan pada tahapan sebelumnya, tahapan akhir ini tidak kalah pentingnya. Untuk seorang pemandu harus selalu mengobservasi informasi sesuai kenyataan di lapangan, serta selalu memperhatikan keadaan aktual, yang berarti apakah ada kejadian baru tentang informasi yang dimiliki untuk mendapatkan wawasan serta pandangan baru terhadap informasi yang akan disampaikan kepada wisatawan.